Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Dalam kehidupan smart listeners, ada kalanya kita harus pandai dalam menyesuaikan, terutama jika Anda berprofesi sebagai salesperson, di mana menghadapi setiap orang yang harusnya bisa membuat Anda lebih fleksibel dalam bersikap maupun menyikapi sesuatu. Selamat pagi Smart Listeners, selamat hari Selasa pagi. Tasya Rustama kembali menemani Anda dalam program Smart Business Talk. Kita akan ngobrol seputar bisnis, namun spesial di minggu ini kita akan fokus kepada sales ya. Karena sudah bersama dengan Pak James Gui. Selamat pagi Pak James Gui. Selamat pagi Tasya, selamat pagi Smart Listeners. Gimana kabarnya Pak James? Sehat sekali, thank you so much. Hari Selasa yang cerah. Selasa yang cerah. Tapi di hari ini Pak James untuk membuka begitu ya di sesi pertama, saya izin mungkin menanyakan pendapat Pak James sendiri begitu. Seorang orang yang aktif bidang sales, memang ahli di bidangnya, melihat kondisi sekarang begitu ya Pak James, di mana daya beli masyarakat Indonesia itu menurun kabarnya kan, dan banyak juga kelas menengah yang akhirnya turun kasta gitu, turun kelas. Ini gimana kalau misalnya dilihat dari sisi sales dan marketing Pak James? Otomatis kan akan lebih sulit gitu kan untuk menjual. Silakan. Yes, saya yakin ya kita semua tahu Tasya ya bahwa bisnis itu dinamis ya, bisnis itu dinamis dan dinamika bisnis itu bisa datang dari beraneka ragam ya. Satu dinamika bisnis paling dekat adalah gerakan kompetitor, betul kan? Bagaimanapun gerakan kompetitor kita harus meresponi ya. Gerakan ekonomi ya kita harus meresponi. Perubahan dalam kebijakan. Ya, kebijakan bukan hanya dari pemerintah, tapi kebijakan dalam industrinya, dalam asosiasinya pun kita harus respon sesuai dengan. Jadi nggak ada yang stabil, nggak ada yang fix ya. Bahwa kita dalam bisnis, mau orang sales, pebisnis, kalau kita diam aja pakai rumus yang sama, udah pasti mati itu. Ya, jadi merespon terhadap kondisi ekonomi yang melemah atau pasca pandemik masih belum meningkat full ya, atau tadi Tasya bilang daya beli menurun, itu semua bagian dari dinamika betul ya. Dan orang-orang sales harus bisa ya. Jadi dalam kondisi kayak gini, satu respon dengan ya produk yang lebih kreatif, atau produk kalau sama kemasan yang lebih kreatif ya, lebih menarik, atau iklan yang lebih gencar ya, atau orang salesnya jauh lebih rajin. Oke, jadi kalau pasar sudah menurun ya, berarti kuenya secara keseluruhan telah menyusut, betul? Ya. Nah, kalau kuenya secara keseluruhan menyusut, satu-satunya cara adalah kita makan kue orang lain kan? Oh iya. Nah, gitu aja sih. Jadi kalau kita tidak makan kue orang lain, kue kita dimakan orang lain kan? Ya. Nah, itu aja. Jadi gimana? Yang penting kita jauh lebih rajin, lebih kreatif, lebih agresif untuk kalau tidak bisa makan kue baru, kue orang lain lah. Oke. So it's as simple as that. Ya, jadi sekarang strategi kita mau makan kue baru, ya, kue orang yang misalnya ya orang yang suka makan kue chiffon, ya kita pula jual kue pandan, ya kita attack orang-orang yang suka makan kue chiffon supaya tarik ke kita, ya kan? Atau ya orang yang beli kue pandan tapi dari toko lain, belilah dari toko kita. Kan basically is that. Iya, oke baik. Karena ini menurut saya berhubungan sekali begitu ya Pak James dengan topik kita di kesempatan kali ini. Kapan sih Anda manajer atau kapan sih Anda manajer, kapan leader? Di mana kalau misalnya posisi ini gitu kan posisi strategis harus bisa tuh melihat secara keseluruhan begitu kan, nggak cuma target aja begitu kan, tapi harus melihat secara global dan keadaannya seperti apa. Namun untuk mengawali topik kami Pak James, apa yang menjadi trigger Pak James untuk membahas topik ini? Silakan. Thank you so much, Tasya. Thank you. Nah, karena saya lihat banyak orang yang dipromosikan untuk menjadi manajer, ya, tidak siap untuk jadi manajer. Misalnya ya, dia adalah orang sales yang capable, orang sales yang berprestasi, orang sales yang dipandang oleh manajemen bertanggung jawab, setia, dan sebagainya. Karena dia capable dan dia responsible. Begitu perusahaan ada kesempatan, ada lowongan, orang-orang seperti inilah yang pertama yang diangkat, betul kan? Ya. Nah, jadi orang yang barusan diangkat ini menjadi seorang manajer, ya, dia adalah orang sales yang berprestasi.
Mhm. Orang sales yang berprestasi adalah orang-orang yang jago dan capable dari skill selling, ya, Mhm. dan jago dan capable dari skill mengatur diri sendiri supaya diri sendiri lebih disiplin dan sebagainya, oke? Ya, dalam hal pribadi dia udah proven. Mhm. Begitu dia diangkat menjadi manajer, sekarang urusannya bukan urusan dia tentang dia kan? Ya. Bagaimana dia bisa memanage orang lain supaya orang lain bisa berprestasi, betul? Karena manajer adalah orang yang capai hasil melalui orang lain, ya. Dan dia belum pernah urus orang lain. Dia hanya selama ini sukses mengurus diri sendiri. Mhm. Oke? Dan mengelola tim juga bukan hanya soal mengelola anak buah, yaitu yang 10-20 orang sales. Mengelola tim juga berkaitan dengan rekrutmen, berkaitan dengan siapa yang mau dipecat, siapa yang mau dilepas, betul kan? Ya, bagaimana kita atur insentifnya dan sebagainya. Banyak sekali aspek-aspek sebagai seorang manajer yang belum pernah dia tahu, tiba-tiba sudah dikasih tanggung jawab. Oke? Nah, itu manajer. Belum lagi fungsi sebagai pemimpin. Nah, manajer dan pemimpin itu beda banget. Dan sebagai seorang manajer, dia kadang-kadang harus kerjakan tugasnya sebagai seorang manajer, tapi sekali-sekali harus kerjakan tugasnya sebagai pemimpin. Nah, kapan manajer, kapan pemimpin? Maka judulnya adalah kapan kamu manajer, kapan kamu pemimpin. Jadi seorang manajer harus jadi manajer, sekaligus harus jadi pemimpin. Kapan? Perannya seperti apa sih? Nah, kita mau bahas hari ini. Oke, baik. Pak James, kita akan bahas secara komprehensif begitu ya, tapi izin untuk kita jeda dulu sejenak, takut terpotong gitu ya. Kita jeda dulu, untuk Anda smart listeners yang bergabung di kesempatan pagi hari ini boleh di 0812 11 12 959 mengutarakan pendapat Anda, ataupun Anda bisa bergabung dengan bertanya begitu ya seputar topik kami di pagi hari ini. Kapan Anda manajer? Kapan Anda leader? Nah, mungkin Anda juga punya pengalaman begitu ya ketika jadi manajer begitu ya, Pak James, Yes. kayak mengelolanya seperti ini loh, atau sudah tepat belum sih? Atau mungkin Anda yang sekarang menghadapi, gejolak yang serupa, boleh sharing, nanti akan Yes. dijawab oleh Pak James di kesempatan pagi hari ini. Kita jeda dulu sejenak, smart listeners tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk untuk satu commercial break berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam Smart Business Talk. Di kesempatan pagi hari ini kita membahas topik yang menarik sekali, kapan Anda manajer, kapan Anda leader. Karena kadang-kadang begitu ya, seseorang diberikan sebuah amanah yang besar, itu walaupun mungkin sebelumnya oke, sebelumnya bagus, excellent, tapi ketika diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, oh ternyata nggak siap. Dan ini ternyata jadi problem ya Pak James untuk Yes. para salesperson yang ada di tangkup kepemimpinan sebagai seorang manajer. Ya. Oke, Pak James, gimana caranya begitu ya Pak James, agar ini tuh bisa ter-manage dengan baik? Karena Pak James juga tadi di sesi sebelumnya sempat bilang ketika jadi manajer tuh harus bisa juga jadi leader dan harus juga bisa jadi HR atau recruiter, belum Yes. lagi jadi finance-nya juga untuk Betul. mengurus insentif-insentifnya. Ini kan repot banget dan banyak cabangnya begitu Pak James. Yes. You are right, banyak sekali cabangnya. Sekarang kita fokus ke cabang perannya sebagai seorang manajer dulu ya, Oke. pengelola ya. Manajer kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pengelola ya. Jadi seorang manajer, apapun manajer sales, manajer produksi ya sebagainya. Tapi hari ini kita lebih tajam mungkin ke manajer sales lah ya. Manajer sales adalah orang yang harus mengelola, bukan mengelola timnya ya, mengelola sumber daya yang diberikan kepada dia kan. Sebagai manajer kan perusahaan kasih kita sumber daya. Sumber daya termasuk orang, ya, termasuk ya aset-aset logistik yang lain, ya. Sumber daya juga termasuk insentif yang diberikan kepada tim, ya. Uang ya. Sumber daya juga termasuk waktu kan. Ya, dan keenam sumber daya juga termasuk yang berkaitan dengan waktu adalah prosesnya. Oke, ya. Oke. So, seorang manajer harus menggunakan sumber daya ini semua supaya bisa capai hasil. Oke, so tugas dari manajer adalah mengelola sumber daya seoptimal mungkin supaya target yang diberikan tercapai. Oke, ya. Sama seperti manajer pabrik, dia dikasih mesin, dia dikasih orang, dia kasih bahan baku, dan dia harus mengelola ini semua supaya hasilnya tercapai. Katakanlah roti. Oke, ya. Nah, kalau rotinya kurang berkualitas, berarti dia harus analisa sumber daya mana yang rusak, betul? Apakah sumber daya mesinnya yang rusak? Ovennya suhunya udah nggak cukup tinggi karena sudah kelamaan, sudah ketuaan, ya. Atau bahan bakunya kualitasnya kurang, ya, sehingga untuk harus digantikan ya, supaya hasil diinginkan tercapai, betul? Jadi tugas dari manajer adalah analisa titik mana dari aset-aset kita atau resources kita yang tidak memenuhi syarat yang harus diganti. Nah, jadi sebagai sales manager, salah satu analisa kita adalah siapa orang sales yang tidak memenuhi syarat, betul? Tidak memenuhi syarat itu antara diperbaiki atau diganti kan? Karena selama anggota tim kita tidak memenuhi syarat apapun alasannya, itu akan mengakibatkan hasil kita tidak tercapai, betul? Ya. Nggak ada manajer pabrik yang akan terima tepung yang di bawah standar, tapi dituntut roti harus jadi. Kan nggak bisa. Ya kan, nggak bisa dia terima mesin yang ovennya mestinya di 100 derajat suhu 100 derajat, tapi mesinnya sementok-mentoknya 80 derajat, tapi roti harus jadi. Kan nggak bisa terima dia. Tapi sering kenapa ya sales leader, kualitas orangnya nggak memenuhi syarat pun dia paksa loh. Dan harus capai target. Doh, ayo satu aja itu. Oke, ya. Jadi satu adalah dia harus mengelola sumber daya, ya, supaya hasil tercapai. Oke, dan khusus untuk sales, dia harus mengelola orang sales. Nah, kemarin kita discuss sama Pak Alfa juga ya, untuk capai sales result kan ada sales prosesnya. Yes. Prosesnya. Jadi seorang sales manager harus mengelola orang salesnya supaya orang salesnya menjalankan sales prosesnya semestinya sesuai dengan direncanakan. Okay, so the sales manager is to manage the sales people so that the sales people follow the sales process. Oke, jadi yang kita manage bukan sales people-nya. Yang kita manage bukan result-nya. Yang kita manage adalah untuk memastikan bahwa orang sales masing-masing jalankan sales prosesnya.
Berarti seorang sales manager harus duduk satu persatu orang salesnya, proses kamu yang mana, proses kamu seperti apa, dan angka kamu seperti apa. Gitu kan? Ya, angka kamu seperti apa, prosesnya berapa, call-nya berapa orang, visitnya berapa orang, hot prospect-nya berapa orang, rata-rata nilai ordernya berapa, kombinasi angka ini kalau kita kerjasama berapa angka ini hasil tercapai. Gitu kan ya? Satu persatu. Dan make sure monitor bahwa orang ini jalankan sales proses sesuai dengan angka yang telah disepakati. Nah, itu managing. Dan kalau dia tidak bisa, lihat kekurangannya di mana, apakah dikasih training, apakah dikasih motivasi, apakah insentifnya yang kurang. Itu kan semua sumber daya kan. Mengelola itu semua. Nah, itu sales managing. Oke, belum kita bicara tentang leading. Jadi, managing aja, I will tell you, 70% of sales manager don't even know such things exist. Jadi kayak menjalani aja begitu ya Pak James ya. Oke, saya jadi manajer begitu. Soalnya udah cukup suruh-suruh aja deh begitu kan. Tapi Betul. nggak tahu. Suruh-suruh dan tagih hasil. Oke. Saya kan manajer begitu kan ya. Jadi udah suruh-suruh aja. Padahal nggak seperti itu ya Pak James ya. Tidak seperti itu. Jadi seperti kemarin Pak Alfa ngomong ya, you don't manage the result. You manage the people who have to achieve the results. Ya kan? Nah, dan banyak orang, banyak manajer yang difokuskan hasil, yang difokuskan target, yang ditagih hasil. Tapi proses nggak pernah mau pikirkan. Ya, apa yang mau di-manage? Yang itu bukan manage, itu kan menuntut dan berharap. Oke, berarti sales manager ini harus punya dong Pak James pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang biasanya begitu mungkin sering ditemukan oleh para salesperson ini begitu. Ketika soalnya kan kalau misalnya memanage people, otomatis kan dia harus bisa lihat sudut pandang atau perspektif lain begitu kan Pak James? Jadi ada dua. Satu, dia harus ada pedoman dulu. Harus ada pedoman dulu. Dia sama seperti seorang mandor pabrik yang harus bikin roti. Ya, mungkinlah orang ini berlatar belakang bukan dari roti, tapi dia dulu dari pabrik cat. Oke, tapi dia berpengalaman di dunia pabrik gitu loh ya. Oke, dari cat ke roti otomatis resepnya berbeda. Ya, tapi dia di mainnya dia sudah tahu. Karena saya dari pabrik, mau bikin cat atau mau bikin roti ada prosesnya, betul? Ya. Jadi satu, ada proses. Pasti ada proses. Cuma begitu dia pindah dari pabrik cat ke pabrik roti, dia akan tanya, di pabrik ini prosesnya seperti apa? Tapi dia udah tahu ada proses. Prosesnya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, dan sebagainya. Orientate me to the process and recipe of pabrik roti. Oke? Tapi seorang manajer sales harus tahu ada proses. Oke? Nah, problemnya adalah dia nggak pernah dikasih tahu proses. Oke? Jadi dia harus tahu pedomannya dulu. Prosesnya step by stepnya seperti apa dulu. Baru like you said Tasya, dia duduk satu persatu dengan orang untuk diskusi. Betul ya? Jadi kombinasi nih. Kombinasi antara proses yang baku. Proses itu baku tuh. Ya, bikin roti dari manapun prosesnya sama deh. Oke, tidak disesuaikan dengan orang proses. Nah, orang itu dimasukin ke dalam prosesnya. Bukan proses dibelokin sesuai dengan orangnya. Oke, dan sering di tim sales, proses dibelokin sesuai dengan orangnya, bahkan proses diabaikan sesuai dengan orangnya. Nggak ada. Oke, proses baku, orang yang masuk ke proses. Kalau demikian, result predictable, result consistent. And that seldom happens. Oke, baik. Ini kan text time ya, Pak James. Apalagi mungkin kalau manajernya dapuk dari bidang yang berbeda. Seperti tadi Pak James bilang bahwa tadinya dia bidangnya chat, kemudian dia ke roti. Gimana untuk bisa seorang sales manager begitu switch ini dengan cepat begitu agar dia bisa tahu, oh ya, saya harus manage ini, dan sesuai dengan bidang yang sedang saya geluti atau produk yang sedang saya bawa begitu Pak James. Yes. Ini dijawab di sesi selanjutnya Pak James. Kita jeda dulu sejenak Smart Listeners, tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk masih membahas sebuah
topik yang menarik ya, kapan Anda manajer, kapan Anda menjadi leader. 0812 11 12 959 kami tunggu atensi dari Anda dan juga live YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, Anda dimanapun berada, jaringan 8 kota Smart FM Network, Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi. Selamat bergabung bersama dengan kami untuk Anda juga yang ada di Surabaya, Palembang, dan juga Pekanbaru. Mungkin sudah mulai agak siang untuk Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, begitu pula untuk Anda yang ada di Balikpapan dan Banjarmasin. Namun semangat harus tetap berkobar begitu ya, Smart Listeners, terutama untuk Anda para salesperson yang sekarang masih menanti-nanti kira-kira target saya akan goal nggak ya, taktiknya akan seperti apa begitu. Anda bisa terus mendengarkan program Smart Business Talk di pagi hari ini karena kami di pertengahan minggu begitu ya, 2 minggu Pak James Gui akan mengisi, kemudian 2 minggu setelahnya akan ada Pak Tungda Semuaringin. Nah, di minggu ini Pak James akan memberikan Anda insight-insight dari dunia sales, jadi pastikan harus dimanfaatkan kesempatannya. Oke, Pak James Gui, tadi kita berbincang seputar manajer yang tadi sempat Pak James bilang juga bahwa ada beberapa manajer yang ditunjuk begitu kan. Ini berbeda bidang, mungkin dia excellent di bidang yang sebelumnya. Tapi bagaimana ketika dia pindah begitu kan, bisa tetap excellent dan bisa bagus sebagai manajer? Karena kan banyak nih yang harus di-manage, tidak hanya diri sendiri begitu kan, Yes. tapi juga knowledge dia seputar produknya. Silakan Pak James. Oke, akan tambah sulit lagi Tasya kalau manajer yang barusan diangkat ini dulu dia berprestasi sebagai orang sales hanya karena satu, semangatnya yang luar biasa tinggi, pantang menyerah, dan kedua, bakat. Oke. Kalau Justru dia sulit ya, Pak? kombinasi antara berbakat bergaul sama orang, berbakat ngomong, betul ya, dan kegigihan yang luar biasa, sehingga dia berhasil. Dua komponen ini paling sulit diduplikasi. Betul kan? Tapi kalau dia sukses sebagai orang sales, karena dia jalankan proses. Begitu dia diangkat jadi manajer, jauh lebih gampang dia mendidik anak buahnya.
Karena yang penting kalian ikutin proses ini yang telah saya jalankan dan telah terbukti. Tapi kalau saya sukses karena kegigihan dan bakat, lu gimana cara ajar orang? I got the Nggak point. bisa Oh, gitu ya. diduplikasi. Iya, 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 iya. That's why many salespeople, successful salespeople, when they become promoted to sales manager, they can't help their team. They can't duplicate that success because they became successful not by process. Mhm. Oke? Nah, dan perusahaan yang mengangkat orang sales seperti ini justru menghancurkan karir orang sales itu. Ya, ya, ya. Betul kan? Dia sukses banget sebagai orang sales, tetapi dia gagal total sebagai manajer. Ya, ya. Oke, sedangkan kalau kita mau promosi orang sales menjadi sales manager, lihat orang ini sukses sebagai orang sales, apakah karena bakat dan kegigihan tok, atau dia jalankan proses itu dengan gigih. Betul kan ya? Kalau dia sudah terbiasa menjalankan proses, tidak sulit untuk dia sebagai manajer untuk mendidik anak buahnya jalan proses. Saya juga, dan dia mengerti tentang proses. Oke, so to answer your question, bagaimana caranya? Tergantung si orang sales ini dulu dia berprestasi berdasarkan apa? Satu dulu ya. Kalau dia nggak pernah jalankan proses, lu jangan mimpi dia bisa sukses. Oke, kecuali kedua adalah dia nggak pernah jalankan proses. Begitu dia jadi sales manager, dia diajarkan proses. Sehingga dia, oh ternyata begini loh. Baru dia menempatkan diri, kalau saya jadi orang sales yang harus jalankan proses ini, gimana caranya ya? Begitu dia sudah mulai paham, baru dia bisa ajarkan. Oke, so that answers your question. Berapa cepat dia bisa efektif sebagai manajer tergantung sejarahnya tuh. Satu, ya. Dan kedua, apakah sudahlah dia berprestasi berdasarkan bakat dan kegigihan, tapi oleh perusahaan nggak pernah kasih dia template proses. Gimana caranya? Bayangin seorang yang jago makan kue, tiba-tiba disuruh bikin kue. Bingung ya? Taunya makan doang. Betul. Nah, so that's to answer your question. Jadi ya itulah yang sudah saya jalankan bertahun-tahun, Tasya, training untuk para sales manager, bagaimana caranya memanage tim sales. Ya, ini Pak Alfa dan saya yang sering lakukan di last sales champion bootcamp. Ya, yang dihadiri kalau nggak salah 50-an, 70-an orang. Kita sudah ajarkan dan hampir 90% melek mata. Bahkan termasuk ada beberapa business owner yang masuk pun. Buset, ternyata ada prosesnya ya. Baru mereka sadar. Oke. Nah, hari ini kita mau belok sedikit. Nanti kita ngomong tentang leadership. Bagaimana seorang manajer menjalankan peran leadershipnya. Oke, menarik ya Pak James ya. Dimana kalau misalnya kita dengar itu ya rekrut orang yang hard work dan juga berbakat begitu. Tapi ternyata it nonsense gitu kalau misalnya kita ngomongin seputar manajer yang sebenarnya dia ini harus tahu dan juga sadar proses. Oke, Pak James, kita sudah masuk di sesi ketiga. Kapan seseorang ini harus menjadi seorang leader, Pak James? Oke, bicara tentang leader ada tiga aspek ya, Tasya ya. Maka kalau kita tanya different people, definisi dan pemahaman mereka tentang leadership berbeda. Oke, karena leadership ada beberapa aspek. Oke, satu, seorang manajer umumnya salah satu tugasnya adalah motivasi anak buah. Oke, memotivasi anak buah, memotivasinya dengan ajak dia ngobrol, memotivasinya untuk ajak dia ketemu motifnya, motivasi dengan insentif dan sebagainya lah. Ya, oke. Jadi manajer itu harus merancangkan ini semua. Oke, motivate. Nah, kalau saya memotivasi orang, jadi smart listener, saya mau tanya sekarang, apa bedanya antara motivasi dan inspirasi? Oke, apa bedanya antara motivasi dan inspirasi? Oke ya. Kalau saya memotivasi seseorang, kalau dia telah termotivasi, dia akan bilang kepada diri sendiri maupun bilang kepada saya bahwa oke Pak, mulai dari hari ini saya akan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Oke. So somebody who is motivated will be motivated to do ya. Saya akan bangun lebih pagi, saya akan nelpon lebih banyak orang, saya akan lebih gigih untuk kunjungan, ya saya akan belajar ini, saya akan belajar itu. I will do. Okay, motivated people will do. Okay. Nah, tapi kalau saya terinspirasi oleh karena contoh
Oke, misalnya contoh orang bisnis yang sukses, contoh orang sales yang sukses, atau saya baca buku, gila luar biasa sosok ini, saya terinspirasi. Kalau saya terinspirasi, saya akan bilang, mulai dari hari ini, saya akan menjadi. Hmm. Saya akan mau menjadi seperti dia. Lebih humble, lebih low profile, betul kan ya? Lebih respect orang, lebih gigih, oke? Saya akan menjadi orang yang lebih tough, menjadi. Mhm. Oke? Nah, untuk menjadi orang seperti itu, saya harus lakukan hal-hal tertentu. Lakukan itu motivate. Oke? Nah, jadi seorang manajer memotivasi anak buahnya sehingga anak buahnya mau lakukan hal-hal tertentu. Itu necessary banget, betul? Tapi apakah dalam proses memanage tim anak buah kita jadi sebel sama kita, atau dalam proses memanage tim, membina mereka, merangkul mereka, mereka bilang, gila ya, dia tekan sih tekan, tapi keren loh. Saya mau jadi manajer seperti dia. Itu leadership tuh. Itu udah leadership tuh. Oke, itu leadership. Kadang-kadang kita, atasan kita nggak tekan kita pun kita sebel sama dia. Ya. Tapi kadang-kadang kita ketemu atasan yang push kita setengah mati, tapi dia tahu kapan push, kapan ulur, kapan rangkul kita, betul? Ya kan? Kalau push, dia push habis-habisan. Tapi begitu sudah selesai, say, well done. Yuk, kita makan yuk. Wih, keren loh leader ini. Dia tahu kapan tekan, kapan rangkul, kapan lunak. Kapan di tengah-tengah kesusahan kita, dia bilang, anak sakit ya? Udah hari ini nggak usah kerja, pulang rumah temanin anak. Buset. That's leadership. That's leadership, you see? So, kapan kamu jadi manager, kapan kamu jalankan peran sebagai leader. Sehingga melalui tingkah laku Anda, orang terinspirasi. Kita nggak perlu khotbahin orang. Kalau sebagai atasan, anak buah kita, anaknya sakit, kita harus izin. Nggak usah, you just do it, gitu loh. Just do it. Kelihatannya kamu ada masalah ya di rumah. Kenapa? Anak sakit, Pak. Udah pulang aja. Ya, pekerjaan nggak pernah selesai. Pulang aja. Pulang. Urus anak tuh. Kita nggak perlu kuliahin orang, betul? Tapi you take the action kan ya. Leading by example kan. That's why leading by example is not managing by example. Leading by example. Okay, you don't have to example the managing. Managing kan manage the people to do the process kan. This is the process, this is the number, just do it gitu loh. Okay, ya plan do check action kan. Managing is plan do check action. Tapi leadership is role model. Leadership is leading by example. Maka dari itu berdasarkan ini, kapan kamu manajer, kapan kamu leader. Jangan jadi manajer yang setiap hari pagi siang malam tagih hasil, tekan, teriak. Tapi dalam proses itu sosok leadershipnya nggak keluar. Wibawanya nggak ada. Cool ya? Nah, itu yang kita ajarkan di workshop kita Top Gun Leadership. Sehingga keluar dari itu, mereka jadi manajer yang punya unsur leadership yang lebih kuat. Interesting ya Pak James ya. Yes. Dimana setiap manajer itu ya harus bisa menginspirasi begitu. Tapi kadang-kadang begini nih, saya manajer begitu, ya I can do whatever I want kayak gitu kan Pak James. Jadi langkah memanusiakan manusia, memanusiakan para salesperson ini tuh nggak ada gitu. Hingga ya pokoknya karena tidak ada proses Pak James itu tadi bilang, target, Ya. ya lupa itu semua. Dan Yes. mana Pak James, biar humanity atau rasa kemanusiaan ini bisa keluar, rasa leadership ini bisa termanifestasi dengan baik dan tersampaikan dengan baik tanpa membuat para salesperson ini jadi kayak mengecek gitu atau merendahkan seorang sales manajernya. Ini gimana triknya Pak James, tips and triknya? Kita izin untuk dibahas di sesi selanjutnya, sesi yang terakhir Pak James, sesi keempat. Dan Anda boleh bergabung Smart Listeners di 0812 11 12 959. Kami jeda sejenak. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terus yang terakhir Smart Listeners, perbincangan yang menarik ya di pagi hari ini dalam Smart Business Talk. Ini tentu saja menguras pikiran kita begitu kan ya Pak James ya. Karena jadi manajer ternyata nggak mudah loh Pak James, nggak Smart Listeners. Nggak mudah karena selain harus memanage diri sendiri, ada juga target yang harus dicapai, ada juga proses yang harus diajarkan, inspire para salesperson atau tim di bawahnya juga diperlukan. Nah, gimana nih Pak James agar seorang sales manager bisa jadi manajer yang baik begitu, straight to the KPI, to the process, tapi juga nggak diremehkan atau direndahkan oleh para timnya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, Pak James, ada nggak sih workshop yang menyediakan pelatihan ini yang Pak James miliki? Silakan. Yes, thank you Tasya. Yes, workshop 2 hari 1 malam, bootcamp ya. Camp khusus untuk para leaders yang mau jadi, khusus untuk para manager yang mau jadi leader yang lebih efektif, leader yang lebih inspiring ya. Kami adakan Top Gun Leadership Bootcamp pada 23 dan 24 Agustus. 23-24 Agustus berarti Jumat Sabtu ya, Jumat Sabtu. Jumat malam stay, lanjut hari Sabtu setengah hari jam 12 sudah pulang. Oke ya. Itu diadakan di Bogor. Okay, so 23 dan 24 Agustus Top Gun Leadership Camp. So teman-teman para manager dan business owner kalau mau hadir silakan juga WA ke rekan saya Ibu Happy seperti biasa. Saya tinggalkan nomor WA-nya 0813 1417 6735. Ya, sekali lagi 0813 1417 6735 atau WA ke saya dengan tinggalkan nomor atau DM atau DM ke Instagram saya dengan meninggalkan nomor WA Anda. Oke, kami akan kirim informasinya ya. 2 hari 1 malam. Ini camp hanya setahun sekali saja. Oke. Silakan Smart Listeners diikuti dan dihubungi ke nomor yang sudah dikemukakan oleh Pak James. Di tanggal 28 juga Pak James ya, kita ada event bersama ya, Smart Business Talk, Smart Business Lunch. Yes. Sales Negotiation Strategies and Skill. Yes. Di tanggal 28 itu di acara Smart Business Lunch saya akan berikan teknik-teknik bagaimana orang sales menjadi jago bernegosiasi. Saya akan bagikan jurus-jurusnya, bukan tawar-menawar,
tetapi bernegosiasi. Kalau tawar-menawar, ujung-ujung orang sales harganya turun. Kalau Hmm. tawar-menawar nih. Tapi kalau bernegosiasi, bisa jadi order bertambah. Nah, bagaimana jurusnya akan kita bagi di tanggal 28 Agustus. Oke, so untuk itu kirimkan seluruh pasukan sales Anda hadir. Ya, Oke, ini yes. boleh juga nggak sih Pak James dikemukakan nanti untuk para leader begitu ya? Ini kan namanya negosiasi ya. Untuk bernegosiasi juga nih dengan para sales team-nya. Karena kan kadang-kadang ada aja begitu kan request-nya, Pak, ngasih ini boleh nggak sih? Atau ini boleh nggak sih? Itu gimana? Boleh nggak? Bisa. Ya, itu akan diajarkan juga. Jadi kalau sales leader hadir, Anda akan bisa ajarkan kepada tim sales Anda bagaimana cara bernegosiasi dengan pelanggan. Terutama kalau pelanggan minta turunin harga. Hmm. Bagaimana cara bernegosiasi dan bukan tawar-menawar. Baik, Oke. silakan Smart Listeners bisa langsung mendaftarkan diri Anda begitu ya karena ini mepet sekali waktunya 28 Agustus 2024 beserta juga tadi event yang Pak James kemukakan begitu ya soal sales manager. Dan Anda bisa hubungi ke Smart FM di 0812 11 12 959 jika Anda ingin ikut serta. Siap. Oke, Pak James, boleh silakan dijawab gimana caranya begitu untuk memposisikan posisi yang tepat seorang manajer tanpa harus membuat dirinya tuh kayak lebih kecil gitu kan di antara Oke. para sales person-nya. Silakan. Nah, jadi kalau kita bisa lihat tadi ya Tasya ya, unsur manajer untuk memimpin tim ada 2 unsur. Mhm. Ya, sebenarnya 1 sih. Unsurnya adalah bagaimana nyentuh hati dia. Oke, menyentuh hati dia. Ya, sehingga dia bilang, wah ini keren ini. Gila baik banget ya. Dan sebagainya. Oke ya. Ya. Jadi menyentuh hati. So, leadership is all about. Jadi maka dari itu ada istilah servant leader, betul. Mhm. Servant leader. Pemimpin itu adalah melayani. Ya. Ya, melayani, giving, oke. Jadi kalau manajer mengelola supaya dia mau melakukan. Now, oke. Tapi leader adalah kasih contoh sehingga dia bilang, kayak gini loh. Nanti saya mau kayak gini, ke depan. So managing is do now. Leader is follow me. This is where we are going. Oke. Nah, ini ada satu unsur lagi yang penting banget adalah gini. Sering terjadi seorang manajer yang kalau dia fokus ke tugas dia sebagai manajer, dia akan make sure timnya lakukan apapun supaya hasil tercapai, target tercapai. Jadi timnya dalam proses memproseskan ini sampai target tercapai, akibatnya timnya capek dan lelah, terkuras. Ya. Oke? Dan kalau dia hanya fokus perannya sebagai manajer, walaupun tahun demi tahun capai target, tapi tahun demi tahun timnya tambah usang. Oke? Nah, bisa jadi semakin tahun semakin sulit capai target. Oke, contoh ya. Kalau saya manajer pabrik dan saya hanya push tim saya supaya bisa capai hasil ribuan bungkus roti per hari, capai, tetapi suatu hari saya akan lihat, gila, kompetitor sudah ganti caranya, sudah ganti mesinnya. Sehingga dengan resources yang jauh lebih sedikit, mereka bisa produksi jauh lebih banyak. Karena teknologinya udah berubah. Nah, kalau saya hanya fokus sebagai managing the sales team dan tidak leading, saya tidak lihat ke depan. Ya. Teknologi akan berubah seperti apa? Available teknologi seperti apa? Future teknologi seperti apa? Dan untuk mengadakan orang-orang yang bisa operate mesin secanggih itu, orang-orang saya ini sudah nggak bisa nih. Ini pasti gaptek nih. Oke, maka dari itu ketinggalan. And I have seen many sales team, Tasya, bahwa mereka minta saya train timnya supaya timnya bisa semangat dan capai target. Padahal kita lihat jujur kata, 60% dari anggota timnya 3 tahun lagi menjelang pensiun. Terus gimana push orang kayak gituan? Betul kan? Iya. Drive-nya sudah nggak ada, hutangnya udah lunas. Apa yang mau dikejar?
Dia sudah nggak hungry lagi, betul kan ya? Yang justru pada usia gitu, I just want to play safe for the last 3 years so that I get my uang pensiun. Betul kan ya? Nah, jadi managing, tapi leadership udah gagal nih. Tidak lihat ke future. They should have changed the team 5 years ago, right? Regenerasi. Di sana gagal leadership. Leadership is looking ahead, but right? They were too busy managing that they forgot to look ahead. Sehingga hari ini capai target, tetapi mengakibatkan perusahaan 5 tahun ke depan ketinggalan, nggak capable lagi. Itu dia. Dan jangan kita lihat bisnis ya. Sepak bola begitu juga. Kadang-kadang ada manajer yang saking cocok timnya, chemistry-nya bagus banget. Timnya nggak mau diganti-ganti. Akibatnya apa? Pemainnya sudah menjelang usia pensiun. Dan dari 11 pemain, 8 menjelaki usia pensiun. Setelah begitu pensiun, rombak timnya. Mulai dari nol, setengah mati timnya nggak bisa. Tapi manajer yang visioner sudah mulai take out 2 players per season, take out 2 players mid-season ganti. Sehingga pelan-pelan dimasukin pemain-pemain baru digandeng dengan pemain-pemain senior. Sehingga transformasi terjadi, betul kan ya? Nah, see, leadership is also looking ahead. And a manager who has no leadership will be squeezing the team every day, cambuk tim every day, tanpa memikir ke depan. Wow, menarik. Oke, berarti regenerasi itu penting dan harus peka begitu ya Pak James ya? Yes, lihat ke depan teknologinya, bagaimana AI akan berdampak ke bisnis kita, bagaimana saya sedikit demi sedikit sudah mulai nyelipkan unsur-unsur AI dalam bisnis saya, betul kan? That's leadership, looking ahead kan? Jadi stay in the comfort zone, it's not a choice for manager sales begitu ya? Yes, it's not a choice. You will kill your team and you will kill your company. Oke, Pak James. Aduh, menarik banget ini perbincangannya, tapi waktu kita sudah harus usai nih, Pak James. Dan kita nantikan begitu ya insight-insight-nya dan perbincangannya lewat workshop-workshop Smart Listeners yang bisa Anda ikuti. Salah satunya tadi Pak James, workshop yang di tanggal? Yes, tanggal Top Gun Leadership ya tanggal 23 24 Agustus. Smart Listeners tinggal DM ke Instagram saya James Gui, segera saya akan kirim seluruh brosur dan posternya. Oke, dan juga di tanggal 28 Agustus ya Pak James? Yes. Seputar sales negotiation strategies and skills dalam Smart Business Launch. Oke Pak James, kita harus tutup nih perbincangan menarik ini di pagi hari ini. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.